datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Video ini adalah video tentang Al-Habib Taufik Assegaf, di mana beliau dengan semangat mengatakan bahwasanya leluhur para habab itu datang ke Indonesia untuk mencetak para ulama, untuk mencetak kiai, artinya bukan untuk cari uang. Kan apakah hal semacam itu memang benar adanya justru, atau berbalik sebagaimana dalam kitab-kitab sejarah berbeda? Nah, ini sebenarnya di dalam kitab Al-Istizadah min akhbaris sadah itu dijelaskan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Al-Habib itu justru sepertinya bertentangan, ya meskipun mungkin tidak menutup kemungkinan memang ada para habaib di abad-abad itu memang datang untuk berdakwah, tetapi rata-rata sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Al-Istizadah min akhbaris sadah itu justru faktor utama mereka para habaib, para keluarga Ba'alawi ini datang ke Indonesia justru bukan karena faktor dakwah. Sejarah eksodus keluarga Ba'alawi ke Indonesia di masa kolonial Belanda itu justru faktornya pertama, ya kebanyakan mereka datang ke negeri ini dan negeri-negeri yang lain tentunya adalah untuk mencari nafkah, sama seperti imigran Yaman yang lainnya. Dan ini keterangan ini diterangkan dalam kitab Al-Istizadah karangan daripada Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, yaitu cucu daripada Mufti Hadramut. Beliau mengatakan pada Al-Istizadah halaman 75 itu, amma awamilul hijrati, jadi faktor-faktor yang menyebabkan hijrah atau imigrasi, ya atau ya hijrah lah, pindah tempat dari Hadramut ke Nusantara saat itu. Fa'ahammuha, maka faktor utamanya daiku ma'isyati Hadramut. Yang paling utama itu adalah susahnya mencari nafkah, mencari penghidupan di Hadramut. Wa takatsurul alawiyina biha, dan para Alawi, Bani Alawi di situ itu sudah banyak sekali. Ada tingginya peningkatan populasi keluarga Ba'alawi di sana, ya. Wa qad balagha min kathafati hadhil hijra an zadat a'dadul muhajirin minal alawiyina bil mahjari at'afa adadil awalawiyyin al-baqina bihadramut. Bahkan diceritakan di sini saking banyaknya yang bermigrasi atau hijrah, sampai jumlah keluarga Ba'alawi yang bermigrasi itu berkali lipat dari jumlah keluarga Ba'alawi yang menetap di Hadramut, sampai tinggal sedikit. Itu bahasanya seperti itu, ya. Jadi separuhnya itu banyak yang hijrah ke Nusantara. Ya itu faktornya ya karena memang kesulitan cari penghidupan di sana. Itu faktornya. Ini yang berbicara bukan orang Indonesia, tapi justru keluarga Alawi sendiri, keluarga Bani Alawi sendiri. Ya, ini Al-Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, Mufti Hadramut saat itu. Jadi memang sebagian kecil mereka datang untuk berdagang. Ya selebihnya itu menjadi karyawan, jadi buruh. Ya kerja di pabrik, ya di perkebunan, ya kerja sama orang Belanda sebagai
sapam, ya ada tukang bersih-bersih. Dan para pekerja itu ada juga yang menabung kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya, ada yang seperti itu. Adapun lapangan kerja saat itu umumnya dimiliki oleh Belanda dan Eropa. Mereka lah yang memiliki perkebunan tebu, pabrik gula, ya perkebunan teh, pabrik kain, pabrik baja, tekel dan lain sebagainya. Sedangkan perdagangan Arab jumlahnya yang tidak banyak dan tidak memiliki lapangan kerja yang banyak. Mereka hanya perlu karyawan untuk membantu di pasar atau menjaga toko-toko. Jadi majikan hampir semua migran Yaman itu adalah orang-orang majikannya, maksudnya ya, itu orang-orang kafir Eropa. Makanya kalau dikatakan orang-orang habaib pada abad 18 itu hijrah ke Nusantara faktor memang menyetak ulama, sepertinya ya itu kecil kemungkinan. Toh ini ada dasarnya sudah dibuka oleh Al Habib Ali sendiri, bosnya bukan faktor itu. Faktor utamanya dhaiku ma'isyah. Dhaiku ma'isyatin itu ya, faktornya itu. Dan fakta yang kedua ini fakta yang kedua itu sebagaimana dikutip oleh Kiai Ali Badri dalam bukunya Masih Sayang Habaib itu juga dikatakan bahwasannya setelah keluarga Ba'alawi banyak bermigrasi berbondong-bondong datang ke Nusantara, jadi sesepuh para habaib di sana itu melarang keluarga Ba'alawi untuk meninggalkan Hadramut, karena rata-rata yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara kemudian menikah dan tidak kembali lagi ke Hadramut. Habaib sepuh menasihati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Itu katanya para habaibnya. Termasuk yang paling banyak menasihati saat itu adalah Al Habib Muhsin bin Ali Assegaf, putra daripada Mufti Hadramut, yaitu Al Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu diterangkan dalam Al-Istizadah dalam halaman 1177 sampai halaman 1257 Hijriah. Ya, beliau menasihati orang Siwun yang banyak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Jawa. Makanya enggak ada sampai sampai syair tuh ditulis begini tadi. Man tara'ra wa syabba qalu lahu i'zam li Jawa hata dunya na'ris laka wa nalqa harawa. Barang siapa yang telah tumbuh dewasa maka katakan kepadanya, pergilah ke Jawa, bawakan kami dunia, kujadikan kau pengantin dan kami pun akan mendapat kehidupan yang baik. Nah, ini alasannya, itu artinya apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh cucu Mufti Hadramut Yaman. Ya, meskipun memang tidak ada kemungkinan memang ada sebagian memang faktornya mereka berdakwah, tapi rata-rata yang di abad 18 Hijriah itu rata-rata mereka datang ke Nusantara kerja ke Belanda. Ya, demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.